Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ginatri Septianingsih dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Marketing Communication di Universitas Mercubuana Menteng. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saya mulai dari latar belakang. Bahasa adalah kapasitas khusus yang terdapat pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Pada tahun 1901, bangsa Indonesia masih menggunakan ejaan lama. Ejaan tersebut masih mendapat pengaruh dari bahasa Belanda. Ejaan tersebut adalah ejaan Opwitsen yang seperti OE yang sekarang menjadi U dan TJ sekarang menjadi C. Dan pada tahun 1947, ejaan Opwitsen digantikan menjadi ejaan Suwandi. Tetapi sayangnya, dewasa ini kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja mulai menurun. Mereka lebih senang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Seharusnya fenomena seperti ini tidak boleh terjadi karena bisa menimbulkan budaya-budaya yang tidak baik di Indonesia. Untuk itu selalu membiasakan untuk mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan menghindari untuk mengucapkan bahasa-bahasa gaul karena itu hanya hal yang sia-sia belaka. Untuk itu, budayakan selalu untuk mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembahasan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Malah, sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Bahasa gaul di Indonesia pada masa ini mungkin bukanlah suatu hal yang aneh dan baru bagi kita. Pada zaman ini, muda-mudi lebih suka memakai bahasa yang gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan ini bisa terjadi karena beberapa banyak faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu adanya pergaulan bebas di luaran sana dan remaja itu salah mengambil lingkungan yang tidak baik. Jadi terbiasalah menggunakan bahasa-bahasa gaul. Dan yang kedua, faktor budaya kebiasaan, yaitu selalu membiasakan mengucapkan bahasa-bahasa gaul yang sama sekali tidak ada artinya. Untuk itu selalu budayakan mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contoh misalnya dengan mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan dicampurkan lagi dengan bahasa Betawi. Contohnya, saya lagi OTW nih. Kamu lagi di mana? Contoh yang kedua, saya sudah di depan nih. BTW, kalian lagi pada di mana? Karena menurut mereka, bila orang asing saja melakukan hal ini dan sudah mendunia, pasti sangat keren dan sangat familiar dilihat banyak orang. Untuk itu remaja itu selalu menirukannya, padahal dia menirukan hal yang salah. Seharusnya dia menirukan atau belajar hal-hal yang baik dari orang-orang lain tersebut. Pengertian bahasa prokem Indonesia. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul yang khas Indonesia dan jarang ditemui di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Contoh penggunaan bahasa prokem. Yang pertama, deh atau dah. Deh atau dah adalah berasal dari kata sudah yang diucapkan secara singkat menjadi deh atau dah. Namun dalam konteks berikut, deh atau dah ini sebagai penekanan atas pernyataan. Contohnya, bagaimana kalau dicoba dulu deh?
tidak menggunakan intonasi pertanyaan. Seharusnya perbaikannya, bagaimana kalau dicoba dahulu? Tanda tanya. Contoh kedua, besok pagi aja deh. Seharusnya tidak perlu ada kata deh di belakang atau di depan kalimat tersebut. Seharusnya perbaikannya, bagaimana kalau besok pagi saja? Tanda tanya. Contoh yang kedua, ada kata kok. Kata tanya pengganti, kenapa kamu? Kok kamu terlambat? Tanda tanya. Seharusnya perbaikannya, kenapa kamu terlambat? Tanda tanya. Kok kamu diam saja? Tanda tanya. Seharusnya tidak perlu ada kata kok di depan atau di belakangnya tersebut. Jadi perbaikannya, kenapa kamu diam saja? Tanda tanya. Dan yang ketiga, contoh dari kata sih. Karena dia serakah sih, jadi hidupnya selalu boros. Seharusnya perbaikannya, karena dia serakah, makanya hidupnya selalu boros. Contoh yang kedua, kamu datangnya terlambat sih, jadi absennya kurang baik. Seharusnya perbaikannya, karena kamu datang terlambat, untuk itu absen kamu kurang bagus. Masalah utama yang kita hadapi dalam budaya pencampuran dua bahasa ini adalah masalah psikologi. Maka cara yang paling ampuh adalah memberikan peringatan kepada para remaja bahwa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu adalah sia-sia dan tidak berguna, karena bukanlah bahasa standar. Sama seperti preman-preman yang biasa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Dan contoh cara ampuh lainnya yaitu bisa dengan menimbulkan budaya-budaya yang baik, bisa melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial yang saat ini sedang viral-viralnya. Dunia teknologi semakin canggih. Untuk itu, pemerintah bersikap tegas untuk segala tontonan seperti di media elektronik, seperti di media televisi yang sangat mudah sekali untuk ditontonnya. Untuk itu, pemerintah bersikap tegas untuk memberikan sanksi kepada media televisi yang menyebarkan atau menyiarkan tontonan yang tidak pantas untuk ditonton. Kesimpulan, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan, baik dari dunia pendidikan maupun teknologi. Yang kedua, kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri, yang berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Dan yang ketiga, apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa maupun elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Karena hal yang wajar, seorang remaja suka menirukan hal-hal baru, padahal seharusnya remaja tersebut menirukan hal-hal yang positif dari artis tersebut. Saran di sini ada 4 saran. Yang pertama, sebaiknya pemakaian bahasa gaul ini sebisa mungkin dikurangi dan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, pemerintah harus turun tangan dengan membatasi pemakaian bahasa gaul pada media cetak maupun media televisi, karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah ada sejak dahulu. Yang ketiga, membiasakan diri berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, karena bisa menjadi faktor kebudayaan, yaitu faktor kebiasaan. Untuk itu, selalu membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang terakhir, memberikan sanksi yang tegas kepada media televisi yang menyiarkan tontonan yang tidak pantas untuk ditonton. Berikut daftar referensi presentasi saya. Demikian penjelasan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.